Dua tim bola voli sudah merasakan sulitnya menentukan pilihan dalam draft kuarter Asia pada Liga Voli Korea yang mulai ditetapkan pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Federasi Bola Voli Korea Selatan atau KOVO sudah menjalankan kebijakan dalam 2 musim ini bahwa setiap tim berhak memiliki 1 pemain Asia. Situasi tersebut tampaknya tidak mudah bagi setiap tim untuk beradaptasi terhadap pemain Asia. Dalam 2 musim ini, setidaknya sudah ada 2 tim bola voli putri yang merugi karena salah pilih pemain dalam draft kuarter Asia. Pertama, GS Caltex Seoul KIXX yang dilanda kebingungan dalam pemilihan pemain Asia pada musim lalu. Diketahui, GS Caltex sempat menjatuhkan pilihannya terhadap outside hitter Indonesia, Mediol Stiovani Yoku. Namun, Medi Yoku batal diambil usai tim yang didirikan sejak tahun 1970 itu lebih memilih posisi setter asal Thailand, Soraya Pomla. Akan tetapi, ex-timnas voli putri Thailand itu menolak tawaran tersebut dan sebagai gantinya, GS Caltex akhirnya memilih setter asal Filipina, Iris Tolenada. Pemilihan itu bisa dibilang gagal karena atlet berusia 32 tahun itu gagal memberikan kontribusi. Caltex akhirnya memilih posisi outside hitter dengan merekrut pemain asal Thailand, Darin Pinsuwan. Banyak melakukan perombakan pemain Asia membuat GS Caltex gagal bersaing untuk lolos ke babak playoff pada musim lalu. Adapun tim kedua yang merasakan sulitnya menentukan pilihan terhadap pemain Asia adalah Gimcheon Korea Expressway Hipass. Musim ini mereka merekrut atlet berdarah Kuba Kazakhstan, Yuniska Robles yang memiliki tinggi badan 191 cm. Namun, pemain yang berposisi opposite juga dinilai gagal untuk mengangkat performa tim kampiun Liga Voli Korea musim tahun 2022 sampai tahun 2023 itu. Yuniska bahkan sudah tak lagi terlihat dalam pertandingan melawan Daejeon Jungkwanjang Red Spark pada Minggu tanggal 3 November tahun 2024 lalu. Pelatih Hipass, Kim Jong-min, mengaku masih mencari penggantinya untuk membantu ketinggian dalam pemblokiran. Kami saat ini sedang mencari pemain baru dengan tujuan untuk memperkuat ketinggian. Namun, kami khawatir dengan kurangnya outside hitter yang tinggi, kata Kim, dilansir bolasport.com dari Sportsdonga. Kami melakukan yang terbaik untuk menemukan pemain Asia yang baru untuk bergabung dengan tim sebelum atau setelah dimulainya putaran kedua, ujar pelatih Hipass. Alhasil, permainan Hipass terlihat jomplang dengan hanya memiliki 1 pemain asing saja melalui Marilyn Nikolova. Hipass bahkan menjadi satu-satunya yang belum merasakan kemenangan dari 5 pertandingan musim ini. Terbaru, mereka dikalahkan Incheon Hankook Live Pink Speeders dengan skor 1-3, 20-25, 15-25, 25-23, 12-25 pada Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Melihat situasi tersebut, Red Spark beruntung dulu melirik opposite Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi untuk bergabung ke dalam skuadnya. Saat itu, pelatih Red Spark, Ko Hee-jin bahkan sampai rela menyaksikan pertandingan Megawati secara langsung saat timnas voli putri Indonesia bertanding pada SEA Games 2023 di Kamboja. Kini, Megawati mampu menjadi salah satu andalan dan berhasil membantu performa dan prestasi Red Spark. Hasil Liga Inggris menampilkan Manchester City yang terkena comeback dan kembali kalah yang membuat gol Erling Haaland sia-sia. Manchester City menelan kekalahan 1-2 dari Brighton dan Hove Albion pada laga pekan ke-11 Liga Inggris di Stadion Valmer, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Erling Haaland mampu membawa Man City unggul pada menit ke-23, menandai gol ke-12 dari 11 laga Liga Inggris. Catatan Haaland tersebut akhirnya sia-sia karena The Citizens menyerah atas kegigihan serangan Brighton dan Hove Albion. Gol Joao Pedro, menit ke-78, dan Matt O'Reilly, 83, memastikan Brighton dan Hove Albion berbalik unggul. Man City harus rela pulang dengan kekalahan keempat secara beruntun di semua ajang. Jalannya pertandingan, menyusul 3 kekalahan di semua ajang sebelum laga ini, Manchester City berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan. Pasukan Pep Guardiola menunjukkan semangat untuk memimpin sejak peluit wasit dibunyikan. Savinho hampir membawa Man City unggul kala pertandingan memasuki menit ke-16. Matteo Kovacic mengirimkan umpan akuat dan Swainho tinggal menghadapi Bart Verbruggen untuk mencetak gol. Verbruggen melakukan aksi heroik demi menyelamatkan gawang kawalannya.
Ia rela menjatuhkan diri agar Savinho kehilangan konsentrasi hingga gagal menembak secara akurat. Semenit berselang, giliran Erling Haaland yang mencoba membawa timnya untung. Sang striker berusaha menyundul bola tendangan bebas yang dieksekusi oleh Phil Foden, namun, Haaland ternyata masih gagal mengarahkan bola ke gawang Brighton dan Hove Albion. Kegagalan ini dibayar lunas oleh Haaland yang akhirnya membawa Man City unggul pada menit ke-23. Brighton dan Hove Albion kehilangan bola di tengah lapangan sehingga Man City mampu melakukan serangan balik cepat. Mateo Kovacic mampu menggiring bola dan menempatkannya di antara dua bek tengah lawan. Haaland berhasil mengejar bola dan memerhatikan posisi Verbruggen sebelum memutuskan untuk menembakkan bola. Tembakan Haaland sebenarnya tergolong kurang keras dan Verbruggen mampu menebak arah si kulit bulat. Meski begitu, Verbruggen hanya mampu menyentuh permukaan bola tanpa berhasil menghalanginya masuk ke dalam gawang. Gol dari Haaland gagal memotivasi Man City untuk kembali membobol lawan, baik sebelum maupun sesudah turun minum. Brighton dan Hove Albion mampu mengimbangi permainan sang lawan dengan baik. Setelah turun minum, Man City justru gagal membukukan peluang yang membahayakan gawang lawan. Agresivitas tuan rumah terlihat saat Kaoru Mitoma mengirimkan bola ke Danny Welbeck yang sudah berada di kotak penalti Man City. Welbeck sebenarnya sudah kesulitan mengontrol bola saat dikerubungi pemain lawan. Kesalahan Man City terdapat pada kegagalan mereka untuk langsung merebut bola dari Welbeck. Kondisi depan gawang kawalan Ederson pada menit ke-78 terlihat begitu kacau. Saat bola lepas dari kuasa Welbeck, Man City tetap gagal membersihkannya. Akibatnya, Joao Pedro dengan cepat menghukum tim tamu setelah memanfaatkan bola yang mengalir di depan gawang Ederson. Tembakan Joao Pedro dari jarak dekat sulit dibendung oleh sang kiper. Kesialan Man City ternyata tidak berakhir dengan hasil imbang saja. Pada menit ke-83, The Citizens kewalahan dalam mengatasi serangan balik lawan. Joao Pedro dari pinggir kotak lapangan mengirimkan umpan akurat ke Matt O'Reilly. Sang gelandang menerimanya di tengah kotak penalti langsung dan tinggal berhadapan dengan Ederson. Ederson sudah maju untuk menghalangi bola, tetapi tembakan O'Reilly berlalu begitu cepat untuk masuk ke gawangnya. Waktu injury time sebenarnya coba dimanfaatkan Man City untuk mencetak gol balasan. Kyle Walker sempat mengirim umpan lambung yang disambar oleh Joško Gvardiol pada menit ke-90+6, tetapi usahanya masih melebar. Drama injury time berlanjut saat Erling Haaland terjatuh dan terlihat berduel dengan Jan-Paul van Hecke. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor 2-1 untuk Brighton dan Hove Albion tetap bertahan. Brighton dan Hove Albion mampu menembus peringkat 4 besar berkat kemenangan ini. Susunan pemain: Brighton dan Hove Albion 4-4-2, 1 Bart Verbruggen, 34 Joel Veltman, 29 Jan-Paul van Hecke, 3 Igor Julio, 30 Pervis Estupinan, 11 Simon Adingra, 9 Joao Pedro, 66, 41 Jake Hinshelwood, 33 Matt O'Reilly, 57, 26 Yassin Ayari, 20 Carlos Baleba, 46, 22 Kaoru Mitoma, 15 Jakob Moder, 90, 14 Georginio Rutter, 8 Brajan Gruda, 66, 18 Danny Welbeck. Pelatih: Fabian Huerzeler. Manchester City 4-1-4-1, 31 Ederson, 24 Joško Gvardiol, 66 Jahmai Simpson-Pusey, 2 Kyle Walker, 82 Rico Lewis, 8 Mateo Kovacic, 27 Matheus Nunes, 47 Phil Foden, 19 Ilkay Gundogan, 20 Bernardo Silva, 72, 26 Savinho, 17 Kevin De Bruyne, 74, 9 Erling Haaland. Pelatih: Pep Guardiola. Putaran terakhir kejuaraan balap sepeda downhill prestisius 76 Indonesian Downhill 2024 bergulir di Klemuk Bike Park, Batu, Jawa Timur. Pada Sabtu tanggal 9 November tahun 2024 ratusan rider mulai menjalani babak seading run di trek yang kerap dijuluki sebagai Kawah Chandra di Muka bagi cabur balap sepeda downhill nasional ini. Persaingan berlangsung sengit dan ketat, terutama perebutan gelar juara umum di kelas utama Men Elite. Total 138 atlet mengikuti seri pamungkas yang melombakan 10 kategori yaitu Men Elite, Women Elite, Men Junior, Men Master A, Men Master B, Men Master C, Men Sport A,
Men Sport B, Men Youth dan Women Youth. Di kelas Men Elite, Andi Prayoga tampil perkasa di sesi speeding run dengan mencatatkan perolehan waktu tercepat pukul 2:10.292. Downhiller kelahiran kota Jepara ini menaklukkan lintasan sepanjang 1,1 km dengan elevasi sekitar 300 kaki dari titik start hingga ke garis finish. Menyusul di belakangnya rider asal Kanada, Benny DeVal mencetak catatan waktu pukul 2:12.149. Sedangkan rider asal tim Spartan Racing Team Hildan Avosma Katana harus puas di posisi ketiga dengan catatan waktu 2:14.743. Hasil ini membuat Andi Prayoga mendapat tambahan 100 poin yang otomatis memperbesar peluangnya untuk merebut gelar juara umum 76 Indonesian Downhill 2024. Saya sudah mempersiapkan ban untuk trek basah dan trek kering, karena cuaca tidak bisa ditebak. Saat latihan tadi siang cuaca cerah, namun saat hendak start tadi hujan harus cepat adaptasi. Panjang trek yang lebih pendek dibandingkan seri-seri sebelumnya, memungkinkan saya untuk mencetak waktu lebih cepat, kata Andi. Torehan di babak speeding run bakal menjadi modal penting Andi untuk menjalani babak final run Minggu tanggal 10 November tahun 2024. Rider asal tim Sego Anget Racing Team SART ini berhak untuk melakukan start paling akhir atau hot seat 1 dibanding downhiller lainnya di kelas Men Elite. Namun ia wajib waspada, kesalahan sedikit saja di final run bakal menjadi peluang bagi rival-rival terdekat untuk mencuri gelar juara umum. Meskipun sedang masa recovery karena cedera saat mengikuti seri kedua di Ternadi Park Kudus yang lalu. Saya nekat mengikuti seri ketiga di Bukit Klemuk ini karena saya ingin konsisten di podium demi seleksi pelatnas menuju SEA Games 2025. Selain skill dan settingan sepeda, saya juga harus bisa mengontrol emosi. Saya harus bisa tetap tenang dan fokus saat menjalani race besok. Semoga hasil yang saya peroleh besok memuaskan, lanjut Andi. Sementara di kategori Women Elite, downhiller asal New Zealand, Jenna Hastings mampu mencetak waktu pukul 2:03.707 dan menjadi yang tercepat di sesi speeding run. Di posisi kedua Ayu Tria Andriana dengan catatan waktu pukul 2:05.392. Sementara Rizka Amelia Agustina harus puas di posisi ketiga dengan catatan waktu pukul 2:05.902. Sementara itu Race Direktor 76 Indonesian Downhill 2024 Putra Pradana menjelaskan, bahwa cuaca yang sulit diprediksi menambah sengit persaingan yang terjadi di antara para rider. Karakter lintasan Bukit Klemuk yang pendek namun dipenuhi dengan obstacle yang menantang, menuntut para rider untuk ekstra fokus agar mampu meminimalisir kesalahan. Petik 2.